Ada yang full mesin, contohnya gua kan. Emang motongnya harus pakai mesin kan. Iya. Nggak mungkin pakai gergaji kan lama. Ada juga bagian yang namanya kumitate gitu, yang rakit Rakit. pakai palu gitu. Jadi manual. Lo ada di Jepang gimana yuk? Kerjanya ngapain aja? Gimana? Kerjaannya ngapain aja tuh? Ayo. Kalau di tempat gua kayu, kebetulan gua di tempat pemotongan ya, bagian pemotongan ya. Hmm. Jadi Itu yang gimana? lanjut. Jadi yang disebut pemotongan itu kayak semisal contoh ya, kayu ini tadinya 1.700 belum masuk klien gua. Jadi setelah masuk klien gua jadi 1.650. Jadi lebih dipendekin gitu. Lebih ya mintanya istilahnya berapa Seisun Kato gitu. lah kalau di kita ya. Gimana? Seisun Kato. Iya. Potongan akhir itu. Oke. Gambarannya. Cuma motong doang, nggak sampai jadi meja gitu. Kan ada tahap-tahapnya. Khusus Kebetulan, divisi ente. ada di tiap divisinya. Kebetulan bagian gue ini ada di tengah-tengah nih. Itu ada di tengah. Jadi juga banyak yang nanya nih. Mungkin kalau di Jepang tuh bayanginnya kerjanya tuh full pakai mesin gitu. Kita cuma bisa mencet doang. Itu bener nggak ya? Dibilang bener, nggak bener juga. Nggak sepenuhnya ya? Menurut gue pribadi tergantung bagiannya sih, Jar. Kalau di tempat gue ini ada yang full mesin, contohnya gue kan. Emang motongnya harus pakai mesin kan. Iya. Nggak mungkin pakai gergaji kan lama. Ada juga bagian yang namanya kumitate gitu, yang rakit pakai palu gitu. Jadi manual, ada lemnya segala macam lah. Itu nggak full mesin. Kurang lebih sama deh sama perusahaan gue ya. Ya kebetulan sama Fajar ini kurang lebih sama lah berhubungan sama kayu. Cuman MiHoYo Group tuh besar ya. Gimana? Perusahaannya besar ya. Perusahaan siapa? MiHoYo kan? Mitoyo. MiHoYo mah Genshin Impact. Lu apa sih Mitoyo? Kok jadi Genshin Impact? Ada dua sih. Mitoyo ya? Ada dua perusahaannya. Kebetulan teman-teman gua sama Fajar juga sebagian ada yang di perusahaan tetangga yang masih satu payung sama pabrik gua. Jadi Mas Lugi. Iya, Mas Lugi, Mas Lukman, ada 4, Ardian, Mas Juki, ada 4 orang di sini. Terus masuk pertanyaan selanjutnya yuk, gimana yuk? Maksudnya susah senangnya kerja di Jepang khususnya di bidang kayu ini. Susah senangnya. Itu maksudnya pabrik berarti ya, dalam ruangan gitu ya? Pabrik di dalam ruangan. Susah senangnya apa ya? Sebenarnya susahnya sih awal-awal sih ya adaptasi ya. Kita kan ke Jepang juga kan dengan bahasa yang bisa dibilang sedapatnya gitu. Iya. Pas-pasan lah. Itu pas nyampe sini banyak banget yang dipelajarin. Banyak yang nggak ngerti. Jadi mungkin di awal-awal bahasa kali ya, tiap daerah kan di Jepang itu mirip-mirip Indonesia lah, ada kayak ogeng namanya, bahasa daerah. Jadi apa yang kita pelajarin dulu di sekolah di Indonesia itu ketika kita nyampe di Jepang itu beda gitu loh.
gitu. Apa yang kita pelajarin sama langsung di sini itu agak beda gitu. Jadi kalau gue sorry sih ya, sama sih, karena gue di kota ya. Kebetulan Sorry. kalau buat Fajar mungkin sama ya, soalnya kota Tokyo. Iya. Jakarta lah. Tergantung penempatan berarti. Ya mungkin tergantung penempatan juga. Kalau yang belum tahu, kalau gua ini Kagawakeng. Jadi Contohnya gimana yuk, yang lu nggak ngerti gitu bahasa daerah? apa ya? Kalau di Misal Bunga kita dulu belajar pernah di juga sih. buku, misal kita belajar di buku Wakarimaseng, Masing-masing. tidak tahu, Tidak mengerti, ya. tidak mengerti Wakarimaseng. Nah kalau di Kagawa ini Wakarang. Wakarang. Oh, pernah diajarin juga kan dulu Iya itu sama Chandra Sensei. itu Wakarang. Tapi di tempat lu nggak ada kan? Apa ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Wakarang. Jarang denger Wakarang. Terus semisal tabe nakereba narimaseng harus makan. Iya. Tabe naikang. Tabe naikang. Tabe naikang. Jadi bentuk negatif kamus ditambahin kang. Kan kalau tabe naito masih masuk kan? Itu tabe naito ya masih. Masih masuk. Lebih Tabe naikang apa? Tabe naikang. Oke. Nggak ngerti juga sih, jadi bingung. Ada lagi nih. Gimana? Wakara naikara karena nggak tahu. Nah, kalau di sini wakara naikeng. Banyak kengkengnya. Wakara naikeng. Tadi susahnya kan di kendala di bahasa gitu, ada bahasa daerah. Apalagi ya selain itu? Adaptasi bahasa. Pertama mungkin di bahasa agak kaget, adaptasi bahasa. Terus kedua ya yang pastinya kerjaannya ya, karena kita kan kesini kan baru dikasih gambaran doang, belum tahu cara langsung kayak gimana di lapangan tuh kayak gimana gitu. Jadi gitu. Tapi kita belajar lagi diajarin dari awal. Mungkin kalau yang belum ada pengalaman ya kayak gua dari awal bener-bener dari nol. Cara pengoperasian mesinnya gimana gitu sih. Intinya job desk-nya lah. Nah itu susahnya. Sekarang senangnya gimana ya? Gimana? Senangnya. Tadi susah senang kan? Susahnya udah, senangnya gimana? Senangnya pas gajian, dah itu. Gajian satu. Karena itu kan emang tujuan kita ke sini. Iya, cari demi susuap nasi. Pas gajian, terus ya jadi di Jepang tuh ada libur panjang setahun itu. Ada berapa ya, Jar? Ada berapa, Jar? Musim semi, musim panas. Enggak, liburnya ada Golden Week. Iya, Golden Week, musim semi sama Fuyu. Nah, itu tiga liburan itu lumayan panjang tuh. Nah, mungkin di antara liburan itu ya senangnya bisa jalan-jalan yang agak jauh sedikit. Explore Jepang kalau emang uangnya ada. Yeah. Cuman saya yang lagi corona ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Iya, mungkin untuk tahun kemarin sama tahun sekarang sampai saat ini juga masih corona masih corona mada fueteru para kyo kaga mada murawanai kayak sekarang. Ya agak kibisi lah. Kalau kayak buat kebaikan karyawannya juga apa benar balik lagi ke kita kok. Nah gitu teman-teman, ini gambaran dari Ryo-san yang kerja di Jepang, job kayu ya. Job kayu. Mau tanya-tanya boleh komen atau follow IG saya Fajaru. Boleh dicantumin juga nanti IG-nya Rio, bisa tanya-tanya langsung ya kalau misalnya ada yang ditanyakan. Yoroshiku sih mas. Nah, terakhir nih yuk, buat saran buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang, gimana dari Rio? Apa yang harus disiapkan misalnya? Apa ya? Kebanyakan kan orang yang pengen ke Jepang itu, yang setahu gue ya,
dari anime atau entah karena budayanya Jepang itu Wibu. menarik, ibu-ibu, atau mungkin yang agak kotor juga ada mungkin. Iya sih, tidak dipungkiri. Ya Kayak misalnya. itu poin sih sebenarnya untuk jadi penyemangat kita di awal. Kayak rasa penasaran kita untuk ngulik info, jadi kan kita kan lebih semangat. Jadi motivasi belajar. Ekspektasi lebih kayak, wah Jepang tuh kayak gini ya, contohnya dari anime keren atau segala macam. Itu bisa dijadiin motivasi awal sih, kalau menurut gua. Oke. Soalnya gue juga awalnya begitu, kayak penasaran Jepang tuh kayak gimana sih. Iya. Itu sih. Jadi Kalau dari Ryosan tuh motivasi muncul dari rasa penasaran. Ketika akhirnya bisa. Lagi kita penasaran, pasti diri kita bakal nyari tahu lebih untuk hal tersebut. Diperjuangkan lah istilahnya. Bisa gitu, bisa. Oke, yuk cukup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya pengen ngobrol-ngobrol lagi lah, cuman ntar lah sama ya. Kita tutup bincang-bincang kita hari ini. Makasih banyak udah ditemenin ngobrol. Iya. Akhir main Ichigan Boro. Ya oke, tahu gimana ya ini belum ada Ichigan Boro. Main Ichigan Boro. Ini Ichigan Boro. Siap ya. Buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, saya ucapin terima kasih. Arigatou gozaimasu. Main Ichigan Boro. Jadi, oke. Thank you yo. Thank you ya. Sama-sama Jar. Sehat-sehat terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.